Kasus positif COVID-19 varian Omikron pertama di Malaysia terdeteksi pada seorang mahasiswa asal Afrika Selatan. Lama channel News Asia memberitakan, sang mahasiswa yang berkuliah di universitas swasta di Ipoh tiba di Kuala Lumpur pada 19 November lalu. Dari Singapura, Menteri Kesehatan Malaysia Khairi Jamaluddin menyatakan 5 orang yang berada di sekitar sang mahasiswa saat di bus telah menjalani tes COVID-19 dan hasilnya negatif. Sang mahasiswa kini menjalani karantina. Kamis kemarin, Singapura mendeteksi kasus COVID-19 varian Omikron dari 2 pasien yang tiba dari Johannesburg, Afrika Selatan. Kini keduanya langsung diisolasi setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Kementerian Kesehatan Singapura segera melakukan tracing kontak erat orang-orang yang sempat satu pesawat dengan 2 pasien ini. 2 pasien yang terkonfirmasi terpapar varian Omikron itu langsung dirawat sebelum berbaur dengan masyarakat. Pasien varian Omikron kini dirawat di ruang isolasi Pusat Penyakit Menular Nasional Singapura. Sementara di Australia, kini ditemukan pasien yang positif COVID-19 varian Omikron dari penularan lokal. Laman channel News Asia memberitakan, pasien pertama dari penularan lokal ini merupakan seorang pelajar di Sydney yang tidak pernah ke luar negeri. Di Australia, kini tercatat ada 9 pasien COVID varian Omikron. 8 diantaranya berasal dari New South Wales. Dan saudara, bagaimana langkah pemerintah Malaysia menangani temuan serta antisipasi penyebaran virus COVID-19 varian Omikron? Kita sudah bergabung ataupun terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono. Selamat malam, Pak Hermono. Pak, hari ini... Selamat malam, Mas Gali. Baik, selamat malam, Pak. Hari ini Malaysia umumkan temuan kasus pertama COVID-19 varian Omikron. Dari hasil penelusuran, bagaimana kasus pertama ini bisa muncul, Pak? Ya, ini kan hasil pengujian penumpang yang masuk ke Malaysia pada tanggal 11 sampai tanggal 28. Dan dalam periode itu ada ditemukan sebanyak 74 penumpang yang dinyatakan positif. Dan salah satunya yang positif tersebut adalah dikonfirmasi merupakan varian Omikron, yaitu yang terjangkit pada seorang mahasiswa usia 19 tahun yang datang dari Afrika Selatan melalui Singapura. Dan dengan temuan ini, Malaysia lalu melakukan langkah-langkah pengetatan terhadap semua pintu masuk penumpang dari luar negeri. Selain itu, Malaysia juga telah mengadakan pengujian terhadap seluruh penumpang yang datang dengan mahasiswa tersebut, ya, dan juga penumpang yang satu bis pun diadakan pengujian sampai 2 kali, dan alhamdulillah semuanya dinyatakan negatif. Nah, namun demikian, dengan adanya temuan ini, Malaysia langsung melakukan langkah-langkah pencegahan agar terutama untuk men-trace, ya, tracingnya ini yang diperketat dengan siapa saja orang tersebut telah berkontak dan lain-lain. Dan ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Malaysia memang sangat serius karena memang dikhawatirkan dari 1 orang mahasiswa asal Afrika Selatan ini telah menular kepada orang-orang lain yang kontak dengan yang bersangkutan. Tetapi sejauh ini hanya 1 itu saja yang dinyatakan positif terinfeksi varian Omikron. Artinya semua 1 penumpang pesawat itu ya Pak ya sudah dilakukan tracing dan hasilnya negatif. Pak, 1 pasien yang positif Omikron ini, varian Omikron ini sebelumnya sudah divaksin penuh, Pak? 2 kali vaksin. Nah, ini kita tidak diketahui, tapi kalau kita lihat persyaratan untuk masuk Malaysia itu kan semua harus sudah lengkap 2 dos vaksin. Jadi kita pastikan bahwa yang bersangkutan pun sebetulnya pasti sudah mendapatkan 2 dos vaksin, karena kalau tanpa itu tidak mungkin dia diizinkan untuk terbang ke Malaysia.
Tadi Pak Hermono sempat mengatakan dengan temuan ini Malaysia ataupun pemerintah Malaysia ini akan melakukan pengetatan atau penutupan dari negara-negara tetangga gitu ya Pak ya. Apakah ini semua negara atau hanya negara yang memiliki kasus Omikron ini saja Pak yang tidak boleh ke Malaysia? Sejauh ini 8 negara yang dinyatakan dilarang masuk Malaysia, ya, yaitu negara-negara yang ada di sekitaran Afrika Selatan. Sementara dari negara-negara lain yang kita tahu juga dijumpai varian Omikron seperti Eropa, Amerika Serikat itu masih dinyatakan terbuka. Ini yang membuat juga beberapa orang bertanya-tanya kenapa hanya 8 negara di Afrika saja, sementara varian Omikron itu kan juga dijumpai di negara-negara lain. Di Eropa itu ada beberapa negara, kemudian di Amerika pun sudah ditemukan, tetapi hanya 8 negara di Afrika Selatan dan sekitarnya, negara sekitar itulah yang sekarang ini dinyatakan dilarang masuk Malaysia. Pak Hermono terakhir Pak, upaya apa Pak ataupun langkah apa yang harus dilakukan agar Omikron ini tidak masuk ke Indonesia Pak? Ya, ini tentu juga menjadikan peringatan buat kita karena saat ini banyak pekerja migran kita yang akan kembali ke Indonesia, terutama di masa sampai dengan 31 Desember karena ada program rekalibrasi, artinya ada kemudahan untuk pulang bagi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen. Nah, ini kita juga sudah minta wanti-wanti agar mereka betul-betul melakukan tes di klinik yang sudah mendapatkan otorisasi dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Jadi kita pun mengingatkan warga kita yang akan kembali ke Indonesia untuk betul-betul mengikuti tes, dan yang penting juga setelah melakukan tes ini dia harus kita sarankan untuk tidak kemana-mana, ya, artinya jangan sampai setelah tes lalu mereka berinteraksi dengan orang-orang lain. Jadi ini yang kita ingatkan kepada warga negara kita, sebelum pulang harus betul-betul menjaga diri untuk tidak kontak dengan banyak orang yang kemungkinan juga sudah terinfeksi. Jadi ini yang kita ingatkan. Baik, terima kasih Pak Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia atas informasinya langsung dari Malaysia untuk Kompas TV pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Terima kasih Mas sekali.